Shalom adik-adik. Ya, tidak terasa kita sudah berada di awal Juli. Bos berharap kita tetap bersuka cita walaupun kita masih beribadah seperti ini. Hari ini ada teman-teman kalian yang akan mengambil bagian dalam pelayanan. Ada yang akan berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan, dan ada yang akan membaca firman Tuhan. Shalom teman-teman semuanya. Bagaimana kabar kalian semua yang ada di rumah? Semoga kalian semua sehat selalu ya, dan tidak lupa untuk memuliakan nama Tuhan. Apakah kalian semua sudah siap untuk beribadah? Yang pastinya siap dong. Sebelum kita beribadah, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Kau berkati Losowell yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan, dan Kau juga berkati Lose lainnya. Tuhan Yesus, kiranya apa yang Losowell sampaikan bisa bermanfaat dalam hidup kami masing-masing dan juga bisa diterapkan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. God bless you teman-teman. Terima kasih ya Dik Johnson. Nah, adik-adik, hari ini bacaan kita terambil dari kitab Injil. Injil Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-25 hingga ayatnya yang ke-34. Adik Catherine akan bacakan untuk kita. Matius pasal 6 ayat 25-34. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur, dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapakah kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri, dan kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Terima kasih ya Dik Catherine. Nah, adik-adik, ada beberapa gambar yang Losa ingin tunjukkan kepada kalian. Nah, kira-kira setelah kalian melihat gambar ini, apa yang ada di benak adik-adik? Hanya satu kata. Takut, khawatir. Ya, ekspresi wajah kita akan berbeda-beda, tergantung dari apa yang kita takutkan, apa yang kita khawatirkan. Perikop sebelumnya dari bacaan kita berbicara tentang hal mengumpulkan harta. Ada beberapa orang yang menganggap hidupnya tenang karena sudah memiliki harta yang banyak. Padahal belum tentu benar ya. Ada orang juga yang belum tentu hidupnya tenang ketika memiliki harta yang banyak. Contohnya, ada beberapa orang yang takut kecurian dengan harta bendanya. Nah, firman Tuhan katakan, janganlah mengumpulkan harta di bumi, tetapi kumpulkanlah harta di surga. Sebab
ngengat dan karat tidak akan merusakannya. Pasal 6 ayat 20. Sebagai seorang yang beriman, yang percaya kepada Tuhan, di mana Kristus sudah ada di dalam hati kita, maka janganlah kita mengabdi kepada dua tuan. Di ayat yang ke-24 dikatakan, janganlah mengabdi kepada dua tuan, kepada harta dan kepada Allah. Kita benar-benar berserah kepada Tuhan. Uang hanyalah titipan, harta hanyalah titipan. Harta bisa pergi, ya, bisa pun datang. Di ayat yang ke-33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kamu. Ketika kita melakukan perintah Tuhan, mencari apa yang sesuai dengan maunya Tuhan, melakukan apa yang Tuhan perintahkan, maka tidak ada alasan untuk kita khawatir. Semuanya tidak ada gunanya. Di ayat yang ke-27 dikatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Tidak ada seorang pun yang dapat menambah setahun usia daripada dirinya. Nah, adik-adik, burung-burung di udara Tuhan pelihara, bunga-bunga di taman Tuhan pelihara dengan sedemikian rupa. Apalagi kita sebagai manusia yang adalah makhluk yang mulia, tentu Tuhan akan pelihara. Bahkan di ayat yang ke-33 tadi kita baca, ya, Tuhan akan menambahkan apa yang kita perlukan. Menambahkan apa yang kita perlukan. Oleh karena itu, sekali lagi, tidak ada alasan untuk kita khawatir ataupun takut. Semuanya tidak ada gunanya. Nah, adik-adik, kita akan melihat satu video, ya. Video ini akan memberikan pelajaran kepada kita. Halo, Pak Parno. Ayo mobilnya bawa sini. Ini bawaannya banyak ini. Ayo cepet ke sini bawa mobilnya. Ya. Loh, mobilnya mana? Aduh, Pak, mohon maaf. Parkirannya ambiar penuh, Pak. Mobilnya sebelah sana, Pak. Yaudah, ini bawa. Ayu, belanjanya banyak-banyak. Adik-adik, dalam kondisi wabah COVID-19 ini, di mana tidak lagi menjadi ketakutan kita di Surabaya, tapi sudah menjadi ketakutan dunia, takut dalam hal makanan, pekerjaan, ya, masa depan, kesehatan, dan lain sebagainya. Tentu ini merupakan hal yang wajar, ya. Tapi ingat, jangan sampai kita dikuasai oleh ketakutan, ya. Sama seperti video yang tadi, ya. Dia saking takutnya, ya, khawatirnya, dia melakukan hal yang salah. Dia tidak memikirkan kepentingan orang lain. Nah, dalam kondisi seperti ini, maka kita ingat, ya, datang kepada Tuhan. Dalam Filipi 4 ayat yang ke-6 dan yang ke-7 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nyatakanlah segala keinginan kita kepada Tuhan ketika kita
khawatir, ketika kita takut, maka Tuhan akan memelihara hati dan pikiran kita. Nah, yakinlah bahwa dalam setiap kondisi apapun yang kita alami saat ini, Tuhan turut bekerja. Ya, Roma 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Oleh karena itu adik-adik, kita tidak perlu khawatir. Dalam kondisi-kondisi seperti ini, kita dapat menguatkan papa dan mama kita. Mungkin papa dan mama khawatir, takut, ya, dalam hal makan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Kita datang kepada mereka sebagai orang tua kita. Kita sampaikan bahwa kita tidak perlu khawatir, takut. Kita datang kepada Tuhan. Kita terus berdoa, ya, memohon ucapan syukur kepada Tuhan, ya, berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, tentu adik-adik punya pengalaman tersendiri tentang hal kekhawatiran. Adik-adik bisa sharing dengan Mose pun akan sharing dengan adik-adik. Oke, kita berdoa ya. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih untuk waktu dan jam yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk apa yang Tuhan ajarkan kepada kami hari ini. Biarlah kami terus berserah, percaya, beriman hanya kepadamu. Kami tidak akan pernah berpaling daripadamu Tuhan. Apapun kondisi keadaan kami sekalipun yang menyulitkan itu. Bapa, terima kasih. Kami yakin dan percaya bahwa kami akan dimampukan oleh Tuhan. Ini kami Tuhan, ampunilah segenap salah dan dosa kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, sampai ketemu di minggu-minggu yang akan datang ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.